Assalamualaikum. Salam sehat. Halo sobat online. Bagaimana kabar kalian saat ini? Pastikan selalu sehat ya. Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kamu dengan cara mencegah. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk ditonton terus ya, jangan di-skip. Pembahasan video hari ini, mari kita mengenal perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Hah? Apa hayo PHBS? PHBS merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat, terutama pada masa pandemik ini agar tidak mudah terpapar virus maupun infeksi dari penyebab penyakit yang lain. Kenapa kita harus melakukan PHBS? Tujuan PHBS itu tidak mudah sakit, menjaga atau melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat menjadi sehat. Kemudian, manfaat PHBS itu dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menjadikan lingkungan sehat. Kalian udah pada tahu belum? Ada beberapa tatanan PHBS, di antaranya PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di tempat kerja, PHBS di masyarakat umum, dan yang terakhir, PHBS di sarana kesehatan. Sehat menurut WHO adalah memperbaiki kondisi manusia baik jasmani, rohani, ataupun akal, dan bukan semata-mata memberantasi penyakit saja loh. Dalam pandangan Islam, sangat menganjurkan kita untuk selalu menjaga kesehatan. Di masa Rasulullah, kebiasaan hidup bersih dan sehat itu sudah dilakukan sebelumnya. Kebiasaan hidup bersih dan sehat itu dimulai dengan menjaga kesehatan lingkungan, sangat dianjurkan di masa zaman Rasulullah. Karena apa? Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi masyarakat dan semua kegiatan sehari-hari dilakukan di lingkungan tersebut. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farahu," yang mana artinya dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6412. Selanjutnya di dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Mudaththir ayat 4, Allah berfirman, "Wathiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi dari penjelasan dalam PHBS di masa Rasulullah dapat kita kaitkan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Di zaman Nabi sudah lebih dulu dilakukan pada saat terkena wabah di masanya. Anjuran Rasulullah untuk selalu menjaga kebersihan diri atau menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah sebagai tindakan awal kita untuk pencegahan penularan penyakit terhadap diri sendiri. Ingat, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Yuk terapkan hidup dengan PHBS. Ada 8 indikator PHBS gerakan masyarakat sehat dan bersih. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalian tahu nggak sih manfaat mencuci tangan? Yaitu membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Selanjutnya, akibat tidak mencuci tangan terkena bisa diare, bisa cacingan, dan bisa tipes. Kapan kita harus mencuci tangan? Sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, setelah memegang binatang, dan setelah buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan aman. Isi piringmu dengan makanan bergizi dan seimbang terdiri dari sayur, buah, protein, dan biji-bijian utuh dari beras dan gandum.
Eits, jangan lupa minum air putih 8 gelas dalam sehari. Hindari makanan siap saji ya. Ingat ya, jaga daya tubuhmu dengan makanan bergizi seimbang dan minum air putih. Yang ketiga, olahraga dengan teratur. Tujuan olahraga agar tubuh menjadi bugar, membantu pertumbuhan dan perkembangan, tidak mudah sakit. Lakukan olahraga sesuai arahnya, hindari cedera. Yang keempat, menggunakan air bersih. Kalian udah pada tahu belum manfaat air bersih bagi diri kita dan lingkungan sekitar? Manfaatnya adalah menjaga kelestarian lingkungan, membersihkan badan dari kotoran, dan membersihkan bahan makanan. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Sampah adalah sarang kuman dan bakteri. Yuk kenalin pilah sampah ke dalam 3 jenis sampah berikut. Hijau, tempat sampah organik, misalnya sampah daun-daun. Kuning, tempat sampah anorganik, misalnya kaleng, plastik. Dan merah, tempat sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, misalnya kaca-kaca pecah dan bahan-bahan kimia. Yang keenam, memberantas jentik nyamuk. Kenapa jentik nyamuk diberantas? Karena gigitan nyamuk menyebabkan penyakit DBD, malaria, dan kaki gajah. Bagaimana cara memberantas jentik nyamuk? Dengan cara 3M+. Yang pertama, menguras. Yang kedua, menutup. Yang ketiga, mengubur. Plus menghindari gigitan nyamuk. Yang ketujuh, hindari merokok dan tidak mengkonsumsi narkoba. Ingat, hindari merokok atau narkoba walaupun coba-coba. Yang terakhir, yang kedelapan, menjaga kebersihan diri. Terdiri dari mandi, memotong kuku yang panjang, dan menggosok gigi 2 kali sehari.